الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan penyampaian materi tentang kamus kecil Al-Quran, homonim kata secara alfabetis. Kali ini kita telah sampai ke bagian yang ke-11, yaitu huruf sin. Kosakata pertama pada huruf ini ada kata sak. Kata sak dalam Al-Quran memiliki dua makna. Yang pertama bermakna betis, sebagaimana diungkapkan di dalam Quran surat Al-Qiyamah, surah yang ke-75 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Makna yang kedua dari kata sak adalah penderitaan, sebagaimana terkandung di dalam Quran surat Al-Qalam, surah yang ke-68 ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa, yakni pada hari beratnya penderitaan. Jadi kata sak di dalam Al-Quran memiliki dua makna. Yang pertama bermakna betis, dan yang kedua bermakna penderitaan. Kosakata selanjutnya yaitu kata sabab. Kata sabab di dalam Al-Quran mempunyai 5 makna. Yang pertama bermakna tali, sebagaimana diungkapkan di dalam Quran surat Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit. Kemudian yang kedua, kata sabab bermakna pintu langit, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Shad, surah yang ke-38 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka mendaki pintu-pintu langit. Kemudian ada juga dalam Quran surat Al-Mu'min, surah yang ke-40 ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berkatalah Fir'aun, hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu. Maksudnya adalah pintu-pintu langit. Kemudian kata sabab mempunyai arti jalanan dan perkampungan, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Al-Kahfi,
surah yang ke-18 ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Kemudian dia menempuh jalan yang lain lagi, yakni kemudian dia menempuh jalanan dan perkampungan-perkampungan lain di bumi. Yang keempat, kata sabab artinya ilmu, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 84 sampai 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu, maka dia pun menempuh jalan, yakni ilmu untuk mencapai sesuatu, maka dia pun menempuh perkampungan-perkampungan dan jalanan di bumi. Jadi kata sabab dalam Al-Quran memiliki 5 makna. Yang pertama, sabab bermakna tali. Yang kedua, sabab bermakna pintu langit. Yang ketiga, sabab bermakna jalanan dan perkampungan. Yang keempat, sabab bermakna ilmu. Berikutnya terdapat kosakata sabil. Kata sabil di dalam Al-Quran memiliki 13 makna. Yang pertama, sabil artinya jalan, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat An-Nisa surah yang keempat ayat 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan, yakni jalan menuju Madinah untuk hijrah. Lihat juga Quran surat Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tatkala ia menghadap ke jurusan negeri Madian, ia berdoa lagi, mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar. Kemudian sabil bermakna jalan yang benar, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah surah yang kelima ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Kemudian Quran surat Al-Maidah surah yang kelima ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus, yakni jalan yang benar. Yang ketiga, kata sabil bermakna hidayah atau petunjuk, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nisa surah yang keempat ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan kepadanya, yakni hidayah. Kemudian lihat juga Quran surat Asy-Syura surat yang ke-42 ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidaklah ada baginya satu jalan pun, yakni jalan untuk mendapatkan hidayah. Yang keempat, kata sabil bermakna jalan yang buruk, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nisa surah yang keempat ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lalu. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Lihat juga Quran surat Al-Isra surah yang ke-17 ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian yang kelima, kata sabil bermakna agama, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nisa
surah yang keempat ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, yakni bukan agama kaum mukmin. Lihat juga Quran surat An-Nisa ayat 150. Allah Subhanahu wa taala berfirman serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian, iman atau kafir, yakni agama tengah. Lihat juga Quran surat An-Nahl surah yang ke-16 ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, yaitu agama Tuhanmu. Yang keenam, sabil bermakna hujjah atau argumentasi, sebagaimana disebutkan dalam kalimat, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa surah yang keempat ayat 141, yakni tidak akan memberi hujjah. Yang ketujuh, kata sabil artinya syariat, agama atau millah, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Yusuf surah yang ke-12 ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata, yakni inilah syariat agamaku. Kemudian yang ke-8, kata sabil bermakna ketaatan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 261. Allah berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kata di jalan yakni demi ketaatan kepada Allah. Kemudian lihat Quran surat An-Nisa surah yang keempat ayat 76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, yakni demi ketaatan kepada Allah. Makna ketaatan ini juga banyak dimaksudkan dalam berbagai ayat Al-Quran. Kemudian yang ke-9, kata sabil bermakna jalan keluar, sebagaimana disebutkan pada Quran surat An-Nisa surah yang keempat ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya, yakni jalan keluar dari penjara. Lihat juga Quran surat Al-Isra surah yang ke-17 ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan terhadapmu, karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan, yakni jalan keluar dari kesesatan. Yang ke-10, sabil artinya sampai, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ali Imran surah yang ketiga ayat 97. Allah berfirman, adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, yakni sanggup bepergian sampai ke Baitullah. Yang ke-11, kata sabil artinya dosa atau kesalahan, seperti disebutkan dalam Quran surat Ali Imran surah yang ketiga ayat 75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang demikian itu lantaran mereka menyatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Lihat juga Quran surat At-Taubah surah yang ke-9 ayat 91. Allah berfirman, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, yakni tidak ada dosa pada mereka ketika mereka tidak ikut berperang karena uzur. Yang ke-12, aniaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam Quran surat Asy-Syura, surah yang ke-42 ayat 41 ayat 41. Allah berfirman, dan sesungguhnya orang-orang yang membelah diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosa pun terhadap mereka. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia, yakni mereka tidak berbuat aniaya. Sesungguhnya yang berbuat aniaya itu adalah orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Kemudian yang ke-13, kata sabil bermakna alasan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nisa, surah yang ke-4 ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, yakni mencari-cari alasan. Secara ringkas kita sebutkan bahwa kata sabil dalam Al-Quran memiliki 13 makna. Yang pertama, sabil bermakna jalan. Yang kedua, sabil bermakna jalan yang benar. Yang ketiga, sabil bermakna hidayah atau petunjuk. Yang keempat, sabil bermakna jalan yang buruk. Yang kelima, sabil bermakna agama. Yang keenam, sabil bermakna hujjah atau argumentasi. Yang ketujuh, sabil bermakna syariat agama atau millah. Yang kedelapan, sabil bermakna ketaatan. Yang kesembilan, sabil bermakna jalan keluar. Yang ke-10, sabil bermakna sampai. Yang ke-11, sabil bermakna dosa atau kesalahan. Ke-12, sabil bermakna aniaya. Dan ke-13, sabil bermakna alasan. Kosakata berikutnya yaitu kata sa'yu. Kata sa'yu di dalam Al-Quran memiliki 4 makna. Yang pertama bermakna berjalan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 260. Allah berfirman, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan berjalan. Kemudian lihat pula Quran surat As-Saffat, surah yang ke-37 ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berjalan bersama-sama Ibrahim. Kemudian lihat pula Quran surat Al-Jumu'ah, surah yang ke-62 ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, yakni segeralah pergi berjalan menuju penunaian sholat yang diwajibkan. Yang kedua, kata sa'yu bermakna beramal atau bekerja. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra, surah yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala ayat yang 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, yakni beramal ke arah itu. Lihat pula Quran surat Al-Insan, surah yang ke-72 ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya ini adalah balasan untukmu dan amalmu adalah disyukuri atau diberi balasan. Lihat pula Quran surat Al-Lail,
surah yang ke-92 ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda, yakni amalmu berbeda-beda. Yang ketiga, kata sa'yu artinya berlari, sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas-gegas seraya berkata, hai Musa, yakni berlari. Kata bergegas-gegas artinya berlari. Lihat pula Quran surat Yasin surah yang ke-36 ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas-gegas, maksudnya adalah berlari. Yang keempat, kata sa'yu bermakna berusaha, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Saba surah yang ke-34 ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan atau menggagalkan azab kami. Secara ringkas disebutkan bahwasanya kata sa'yu memiliki 4 makna dalam Al-Quran. Yang pertama, sa'yu artinya berjalan. Yang kedua, sa'yu bermakna beramal atau bekerja. Yang ketiga, sa'yu bermakna berlari. Yang keempat, sa'yu bermakna berusaha. Kosakata berikutnya terdapat kata sukun. Kata sukun dalam Al-Quran memiliki 4 arti. Yang pertama, bermakna tenang, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-An'am surah yang ke-6 ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, yakni untuk ketenangan. Kemudian disebutkan juga dalam Quran surat Yunus surah yang ke-10 ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya, yakni supaya kamu mendapat ketenangan padanya. Yang kedua, kata sukun artinya menempat atau berdiam, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ibrahim surah yang ke-14 ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu sesudah mereka. Kemudian lihat juga Quran surat Ibrahim ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kamu telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Yang ketiga, kata sukun bermakna merasa senang, sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 189. Allah berfirman, dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Yang keempat, bermakna ketentraman batin, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat At-Taubah surah yang ke-9 ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi mereka, yakni ketentraman jiwa bagi mereka. Kemudian lihat pula Quran surat Al-Fat surah yang ke-48 ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka, yakni menurunkan ketentraman jiwa atas mereka. Secara ringkas kita sebutkan bahwasanya kata sukun di dalam Al-Quran memiliki 4 makna. Yang pertama artinya tenang, yang kedua artinya menempat atau berdiam, yang ketiga artinya merasa senang, yang keempat artinya ketentraman batin.
Kosakata selanjutnya yaitu kata salam. Kata salam dalam Al-Quran mempunyai 5 makna. Yang pertama artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Hasyr surah yang ke-59 ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yakni Allah yang Maha Suci dari segala kekurangan. Kemudian yang kedua, kata salam artinya kebaikan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Furqan surah yang ke-25 ayat 63. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kalimat salam, yakni membalasnya dengan ucapan yang mengandung kebaikan. Kemudian lihat pula Quran surat Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 55. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, yaitu mereka membalas dengan kebaikan. Lihat pula Quran surat As-Sukhruf surah yang ke-43 ayat 89. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka berpalinglah hai Muhammad dari mereka dan katakanlah salam atau selamat tinggal, yakni katakanlah kalimat yang mengandung kebaikan. Makna yang ketiga dari kata salam yaitu sebagai salam pujian, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat As-Saffat surah yang ke-37 ayat 79. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Kemudian lihat pula Quran surat As-Saffat ayat 120. Allah berfirman, kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun. Kemudian lihat pula Quran surat As-Saffat ayat 181, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul. Semua ini diungkapkan sebagai bentuk ucapan selamat dan pujian. Penggunaan dan makna demikian banyak juga disebutkan dalam berbagai ayat Al-Quran. Yang keempat, kata salam artinya selamat, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Hud surah yang ke-11 ayat 48. Allah berfirman, hai Nuh, turunlah dengan selamat dan penuh keberkatan dari kami atasmu, yakni selamat dari celaka ketenggelaman dan lain sebagainya. Kemudian dalam Quran surat Al-Anbiya surah ke-21 ayat 69, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim, yakni selamat dari panas atau dinginnya api. Kemudian dalam Quran surat Al-Waqiah surah yang ke-56 ayat 91, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka selamatkanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan, yakni Allah menyelamatkan perkara mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, dan Allah membalas amal baik mereka. Kemudian kata salam bermakna mengucapkan salam satu sama lain, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ar-Ra'd surah yang ke-13 ayat 24. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salam atasmu berkat kesabaranmu, yakni saling mengucapkan salam. Kemudian perhatikan pula Quran surat An-Nur surah yang ke-24 ayat 61. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini,
hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkat lagi baik, yakni hendaklah kamu saling mengucapkan salam satu sama lain. Dan ketahuilah pula bahwa yang dimaksud subulus salam, yang berarti jalan keselamatan, adalah agama Islam. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Quran surat Al-Maidah surah yang kelima ayat 16. Sedangkan Darussalam, yang berarti rumah atau negeri kesejahteraan, adalah sorga, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, bagi mereka disediakan Darussalam pada sisi Tuhannya. Quran surat Al-An'am surah yang ke-6 ayat 127. Begitu pula dalam kalimat Allah menyeru manusia ke Darussalam. Quran surat Yunus surah yang ke-10 ayat 25. Secara ringkas kita sampaikan bahwa kata salam dalam Al-Quran mempunyai 5 makna. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam bermakna kebaikan. Yang ketiga, salam bermakna sebagai salam pujian. Yang ketiga, salam bermakna selamat. Yang kelima, salam bermakna mengucapkan salam satu sama lain. Kemudian kosakata berikutnya ada kata sultan. Kata sultan di dalam Al-Quran memiliki 2 makna. Yang pertama bermakna hujjah atau alasan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-An'am surah yang ke-6 ayat 81. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujjah kepadamu, yakni hujjah dalam kitab bahwa Allah memiliki sekutu. Kemudian perhatikan Quran surat An-Naml surah yang ke-27 ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang, yakni alasan yang dapat membenarkan ketidakdatangannya. Kemudian perhatikan Quran surat Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka hujjah, yakni hujjah dalam kitab. Kemudian lihat juga Quran surat Al-Mu'min surah yang ke-40 ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata, yakni hujjah yang jelas. Kemudian kata sultan bermakna kekuasaan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ibrahim surah yang ke-14 ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku, yakni tidak kekuasaan bagi aku setan untuk memaksamu berlaku syirik. Kemudian lihat Quran surat As-Saffat surah yang ke-37 ayat 30. Allah berfirman, dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, yakni tidak berkuasa untuk memaksa berlaku syirik. Secara ringkas kami sampaikan bahwa kata sultan memiliki 2 makna. Yang pertama bermakna hujjah atau alasan, dan yang kedua sultan artinya kekuasaan.
Kosakata berikutnya ada kata sama. Kata sama di dalam Al-Quran memiliki 5 arti. Yang pertama bermakna langit, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu dari langit." Kemudian lihat juga Quran surat Az-Zariyat. Quran surat Az-Zariyat surah yang ke-51 ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa," yakni langit itu sendiri sesuai arti asalnya. Kemudian yang kedua, sama artinya awan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Furqan surah yang ke-25 ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih." Kemudian lihat juga Quran surat Qaf surah yang ke-50 ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, yaitu dari awan." Makna awan ini juga banyak dimaksudkan dalam berbagai ayat Al-Quran. Yang ketiga, kata sama bermakna hujan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Nuh surah yang ke-70 ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat." Kemudian yang keempat, kata sama bermakna atap rumah, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit," yakni ke atap rumah. Secara ringkas kami sampaikan bahwasanya kata sama mempunyai 5 makna dalam Al-Quran. Yang pertama, sama artinya langit. Yang kedua, sama artinya awan. Yang ketiga, sama artinya hujan. Yang keempat, sama artinya atap rumah. Kemudian ada kosakata sama. Kata sam'u memiliki 5 makna dalam Al-Quran. Yang pertama artinya mendengar dengan hati, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Hud surah yang ke-11 ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mereka selalu tidak dapat mendengar dan mereka selalu tidak dapat melihatnya." Lihat pula Quran surat Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan adalah mereka tidak dapat mendengar," yakni mereka tidak dapat mendengar suara keimanan dengan indera hati. Yang kedua, kata sama atau sam'u mempunyai makna mendengar dengan telinga, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ali Imran surah yang ketiga ayat 192. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman." Kemudian lihat pula Quran surat Al-Insan surah yang ke-76 ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat." Yakni mendengar suara dengan telinga. Secara ringkas kami sampaikan bahwasanya kata sama atau sam'u memiliki 2 makna. Yang pertama mendengar dengan hati, kemudian yang kedua mendengar dengan telinga. Kosakata berikutnya ada kata sawa. Kata sawa dalam Al-Quran mempunyai 6 makna. Yang pertama
sawa artinya adil. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ali Imran surah yang ketiga ayat 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimah atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, yakni yang adil dan sportif antara kami dan kamu." Yang berikutnya lihat Quran surat Shad surah yang ke-38 ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus," yakni ke jalan yang adil. Kemudian lihat juga Quran surat Fussilat surah yang ke-41 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa itu sebagai bentuk keadilan bagi orang-orang yang meminta," yakni sebagai keadilan bagi orang-orang yang meminta rezeki. Kemudian makna sawa yang kedua yaitu tengah, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat As-Saffat surah yang ke-37 ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka ia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka menyala-nyala." Yang ketiga, kata sawa bermakna jelas atau nyata, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur," yakni sesuai perkara yang jelas. Lihat pula Quran surat Al-Anbiya surah yang ke-21 ayat 109. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian perkara yang sama antara kita," yakni perkara yang jelas. Kemudian kata sawa bermakna sama antara golongan yang baik dan golongan yang buruk. Makna yang keempat ini bisa kita lihat dalam Quran surat An-Nisa surah yang keempat ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama dengan mereka." Lihat pula Quran surat Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir." Lihat pula Quran surat Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu," yakni kedua pihak sama di mata syariat. Kemudian yang kelima, kata sawa bermakna jalan yang lurus atau jalan yang benar, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah surah yang kelima ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus." Kemudian lihat Quran surat Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tatkala ia menghadap ke jurusan negeri Madian, ia berdoa lagi, mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar." Kemudian yang keenam, kata sawa artinya sama saja. Lihat Quran surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Yakni diberi peringatan atau tidak, mereka tetap tidak akan meyakini peringatanmu. Mereka diberi peringatan atau tidak, mereka tetap tidak akan meyakini peringatanmu. Lihat juga Quran surat Yasin, surah yang ke-36 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Mereka itu adalah sekelompok kaum kafir Arab yang sama saja bagi mereka diberi peringatan atau tidak, karena hati mereka adalah mereka tutup rapat-rapat. Hati mereka sudah ditutup rapat-rapat. Secara ringkas kita sampaikan sekali lagi bahwasanya kata sawa dalam Al-Quran memiliki 6 arti. Yang pertama adil, yang kedua sawa artinya tengah, yang ketiga sawa artinya jelas atau nyata, yang keempat sawa artinya sama antara golongan yang baik dan golongan yang buruk, yang kelima sawa artinya jalan yang lurus atau jalan yang benar, yang keenam sawa artinya sama saja. Kosakata berikutnya ada kata su. Kata su mempunyai 12 makna dalam Al-Quran. Yang pertama, kata su mempunyai arti keadaan yang berat, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 49, dan juga Quran surat Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 141. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Lihat juga Quran surat Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk. Kemudian lihat Quran surat Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk, yakni siksaan yang berat. Makna yang seperti ini banyak terdapat dalam berbagai ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, kata su artinya sembelih, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya, yakni jangan menyembelihnya. Lihat juga Quran surat Hud, surah yang ke-11 ayat 64, dan Quran surat Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 ayat 156. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu mengganggunya, yakni jangan menyembelihnya. Kemudian makna yang ketiga dari kata su artinya zina, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Yusuf, surah yang ke-12 ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, yakni berbuat zina. Lihat juga Quran surat Yusuf ayat 51. Allah berfirman, maha sempurna Allah, kami tiada mengetahui sesuatu keburukan daripadanya, yakni tiada mengetahui perbuatan zina darinya. Kemudian lihat pula Quran surat Maryam, surah yang ke-19 ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat,
yakni bukanlah seorang penzina. Kemudian makna yang keempat dari su artinya cacat atau penyakit. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Toha surah yang ke-20 ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jepitkanlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacat." Kemudian lihat Quran surat Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia keluar putih, tidak bercacat, bukan karena penyakit." Kemudian kata su dalam Al-Quran bermakna azab, seperti disebutkan dalam Quran surat An-Nahl surah yang ke-16 ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kehinaan dan azab hari ini ditimpakan atas orang-orang yang kafir." Kemudian lihat Quran surat Ar-Ra'd surah yang ke-13 ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan apabila Allah menghendaki azab terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya." Kemudian lihat Quran surat Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kemudian akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk." Kemudian lihat pula Quran surat Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tiada disentuh oleh azab neraka dan tidak pula mereka berduka cita." Yang keenam, kata su artinya syirik, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nahl surah yang ke-16 ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni bagi orang-orang yang mengerjakan keburukan karena kebodohannya, yakni kesyirikan." Lihat pula Quran surat An-Najm surah yang ke-53 ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk terhadap apa yang telah mereka kerjakan," yakni berbuat syirik terhadap apa yang telah mereka lakukan. Kemudian makna yang ketujuh dari su artinya cemoohan, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa, Quran surat An-Nisa surah yang keempat ayat 148, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang, yakni cemoohan." Di dalam Quran surat Al-Mumtahanah surah yang ke-60 ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepadamu dengan menyakitimu," yakni dengan mencemoohmu. Yang kedelapan, kata su dalam Al-Quran bermakna buruk, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ar-Ra'd surah yang ke-13 ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk." Kemudian Quran surah Al-Mu'min surah yang ke-40 ayat 52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya, dan bagi merekalah laknat, dan bagi merekalah tempat tinggal yang buruk." Yang kesembilan, kata su artinya dosa. Hal ini bisa dilihat dalam Quran surat An-Nisa surah yang keempat ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yaitu berbuat dosa." Dengan kata lain, dosa yang dilakukan oleh seorang mukmin pastilah dilakukan karena ketidaktahuan. Kemudian lihat pula Quran surat Al-An'am surah yang ke-6 ayat 45,
Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, yakni barang siapa di antara orang-orang mukmin yang berbuat dosa karena ketidaktahuan. Secara ringkas kami sampaikan bahwasanya kata su dalam Al-Quran mempunyai makna pertama keadaan yang berat, kemudian yang kedua artinya sembelih, yang ketiga artinya zina, yang keempat cacat atau penyakit, yang kelima azab, yang keenam yaitu syirik, yang ketujuh artinya cemoohan, yang kedelapan artinya buruk, yang kesembilan artinya dosa. Kemudian berikutnya ada kata sayyid. Kata sayyid dalam Al-Quran memiliki dua arti. Yang pertama penghulu atau tuan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Imran surah yang ketiga ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi sayyid, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Sayyid artinya penghulu itu sendiri sesuai makna dasarnya. Kemudian yang kedua, kata sayyid artinya suami, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Yusuf surah yang ke-12 ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kedua-duanya mendapati tuan wanita itu di muka pintu, yaitu maksudnya adalah suaminya. Jadi sayyid dalam Al-Quran mempunyai dua makna. Yang pertama artinya penghulu atau tuan, dan yang kedua artinya suami. Demikian Sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, penyampaian Kamus Kecil Al-Quran homonim kata secara alfabetis bagian yang ke-11. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.